Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Gimana nih liburannya? Seru nggak? Komen dong di bawah. Oh ya, selama liburan, gadget apa sih yang kalian mainin? Handphone, laptop, atau malah kalian asik di meja PC? Nah, selain untuk main game, apa aja sih kegunaan komputer? Coba deh kalian sebutin. Mulai dari PC, laptop, sampai smartphone. Sebelum kita bahas tentang kegunaan gadget lebih jauh, yuk kita bahas tentang sejarahnya lebih dulu. Berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer, generasi komputer dibagi menjadi 5. Generasi pertama ada di tahun 1940 sampai 1956. Penemunya adalah J. Presper, Eckert, dan John Mauchly. Dianggap sebagai komputer digital pertama karena dapat berfungsi penuh dan dapat diprogram ulang, tidak seperti komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu cenderung besar. Nah, ukuran ENIAC ini hampir sama dengan 5 ekor gajah, teman-teman. Besar sekali, bukan? Untuk generasi kedua, lahir pada kisaran tahun 1956 sampai 1963. Contoh dari komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Berbeda dengan komputer generasi pertama dan mesin hitung generasi sebelumnya, komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Nah, ini menjadi kelebihan karena ukuran komputer yang menjadi lebih kecil dan bekerja lebih cepat, harganya pun lebih murah. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam di badan komputer. Karena penggunaan sirkuit terpadu ini memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer, harganya pun lebih murah. Sirkuit komputer ini ditemukan antara tahun 1963 sampai 1971. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau yang lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. Ukuran CPU yang lebih kecil daripada sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer saat ini. Mikroprosesor ditemukan antara tahun 1972 hingga 2010. Komputer generasi kelima dikembangkan mulai dari tahun 2010 hingga kini. Berbeda dengan komputer generasi sebelumnya yang lebih berfokus kepada hardware, komputer generasi kelima cenderung lebih berfokus kepada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Contoh dari komputer generasi kelima adalah VR atau virtual reality, AR atau augmented reality, dan chatbot yang sering kita jumpai ketika kita berbelanja online. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang perkembangan komputer berdasarkan perubahan teknologi penting, sekarang kita akan mereview sedikit tentang sejarah perkembangan komputer berdasarkan penemunya. Yang pertama ada Charles. Di tahun 1837, dia menemukan analytical engine. Charles dianggap penemu komputer karena berhasil membuat konsep mesin yang menjadi cikal bakal komputer. Selanjutnya di tahun 1948 ada Tom Kilburn dengan Manchester Baby-nya. Nah, Manchester Baby adalah komputer pertama yang menjalankan perangkat lunak. Berbeda dengan komputer yang sebelumnya, komputer penemuannya si Tom ini bisa menjalankan perangkat lunak. Namun, penemuan Tom ini belum menjalankan program dari memori dan belum mempunyai penyimpanan program. Selanjutnya di tahun 1976 ada Steve Wozniak dengan Apple komputernya. Apple I adalah perusahaan komputer meja buatan perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Apple memiliki perbedaan dengan komputer jenis lain karena mereka memiliki software dan antivirus buatan mereka sendiri. Selanjutnya pada tahun 1983 mulai menggunakan sistem TCP atau IP.
ARPANET. ARPANET ini merupakan jaringan yang menjadi cikal bakal adanya internet di masa sekarang. Lalu internet dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Tim Berners menemukan atau membuat www, World Wide Web. World Wide Web atau www adalah tampilan grafis dari internet yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan peramban web atau berbasis web. Gimana teman-teman? Sejarah perkembangan komputer yang singkat ini. Kalian bisa lihat detailnya di buku paket halaman 75 sampai 79 ya teman-teman. Jangan lupa dibaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.